Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat. Bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pagi hari ini bab kita adalah bab sholat Jumat. Masih bersama saya Ibu Samroto Mufida Bu Fida. Semangat bertemu kembali. Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di section ini kita akan membahas tentang sholat Jumat, yaitu yang pertama pengertian sholat Jumat, kemudian hukum dari sholat Jumat, dan disertai dengan dalil yang tercantum dalam Al-Quran mengenai sholat Jumat. Pengertian dan hukum sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat secara berjamaah di waktu zuhur pada hari Jumat dengan didahului oleh 2 khutbah. Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki adalah wajib dengan syarat dan rukun tertentu. Dalil sholat Jumat. Salat Jumat ini oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah jual beli. Maka yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Pada section ini nanti kita akan membahas tentang ketentuan sholat Jumat yang meliputi syarat wajib, syarat sah, khutbah Jumat, kemudian perbuatan sunnah di waktu sholat Jumat, serta halangan sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat ada 6. Yang pertama, Islam. Selain beragama Islam tidak wajib. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Bagi laki-laki ditandai dengan pernah mimpi basah atau keluar mani. Yang ketiga, berakal sehat, waras, tidak gila. Yang keempat, laki-laki. Sedangkan untuk perempuan hukumnya boleh. Yang kelima, merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, bukan milik orang. Yang keenam, menetap, bukan musafir, tapi bila berada dalam perjalanan dalam satu kabupaten atau kota, wajib untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat dia terdekat. Misalkan guru, rumahnya Tulung, ngajar di kota Klaten, di kota, ya wajib mencari tempat untuk sholat Jumat di sekitar tersebut. Syarat sah sholat Jumat adalah syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan sholat Jumat. Di sini saya jelaskan ada 4. Yang pertama, sudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, berjamaah. Ada yang mengisyaratkan kalau jamaah ini minimal 40 orang. Kemudian berada di tempat bermukim, 1 penduduk desa, dan didahului oleh 2 khutbah.
Khutbah Jumat adalah nasihat atau tuntunan ibadah yang dilakukan oleh khatib, yaitu orang yang berkhutbah kepada jamaah sholat Jumat. Pada slide ini kita akan membahas tentang rukun khutbah. Rukun khutbah ini wajib ada pada khutbah yang disampaikan oleh khatib pada sholat Jumat. Rukun khutbah ini ada 6. Yang pertama berisi hamdalah atau puji-pujian pada Allah, misalkan Alhamdulillah, Alhamdulillahi hadana salam. Kemudian yang kedua ada syahadatain, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga ada salawat. Salawat ini yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat ada wasiat atau pesan kebaikan yang diberikan kepada jamaah. Kemudian yang kelima ada ayat Al-Quran, misalkan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keenam ada doa untuk kaum muslim dan mukmin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nanti di file akan saya share contoh khutbah sholat Jumat. Amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Yang pertama, mandi sebelum ke masjid. Yang kedua, memakai baju putih dan memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memotong kuku, mencukur kumis, sisiran, pakaiannya bersih, wangi, rapi. Yang keempat, menyegerakan ke masjid. Karena apa? Pahala orang yang berangkat ke masjid lebih dulu itu lebih besar daripada yang terakhir. Yang kelima, sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian perbanyak zikir dan sholawat Nabi. Adapun halangan sholat Jumat, yang pertama adalah sakit, sehingga bisa diganti dengan sholat zuhur. Sakit ini sakit yang lumayan parah, misalkan stroke, tipes, sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat sholat Jumat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah bencana alam, yaitu terjadi hujan yang sangat lebat, sangat deras, banjir, angin topan, angin kencang. Nah, ini kan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian musafir yaitu sedang dalam perjalanan jauh, misalkan dari Jogja atau dari Klaten ke Surabaya atau dari Klaten ke Jakarta. Kemudian dalam keadaan tidak aman, sangat berbahaya, misalkan perjalanan kita ke masjid terganggu oleh hewan buas, ada harimau atau ada peperangan, ini diperbolehkan untuk tidak berangkat sholat Jumat. Di section 3 ini kita akan membahas tentang tata cara sholat Jumat pada slide-slide berikutnya. Urutan sholat Jumat. Sholat Jumat ada yang menggunakan sekali adzan, ada yang 2 kali adzan. Karena kebanyakan di Klaten ini menggunakan sekali adzan saja, maka nanti saya sesuaikan dengan yang kalian biasa lakukan dengan sekali adzan. Urutannya yaitu yang pertama adzan. Setelah adzan, kemudian khutbah yang pertama.
Setelah itu khatib duduk di antara dua khutbah, kemudian khatib melanjutkan khutbah yang kedua. Setelah itu iqomah. Setelah iqomah adalah pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat ini dilaksanakan 2 rakaat. Ketika khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua, maka kita dianjurkan untuk diam, tidak boleh bicara apapun. Karena apa? Ketika khatib menyampaikan khutbah, ini adalah wasiat tentang ketakwaan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila engkau berkata pada temanmu pada hari Jumat, diam, sewaktu khatib berkhutbah, maka sesungguhnya telah rusaklah seluruh amal ibadah Jumatmu. Jadi kalau ada temanmu ketika bertingkah, ya, pas waktu itu kalian waktu khutbah Jumat, jangan pernah ngomong sama temanmu, apalagi mengingatkan diam. Nah, diam saja tidak boleh, mengingatkan diam saja tidak boleh. Karena apa? Itu akan merusak seluruh amal ibadah. Apalagi ketika sholat Jumat ngomong sama temannya sampai ketiduran juga, ini akan rusak seluruh amal ibadah Jumat. Hal-hal yang diperhatikan ketika masuk waktu sholat Jumat. Pelaksanaannya sholat Jumat, yang pertama shaf harus lurus. Meskipun masa pandemi ada physical distancing, tapi shaf itu harus lurus. Kemudian yang kedua adalah niat. Ketika sholat, bacalah niat. Usolli fardul jum'ati raka'atain mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Semua amal kita tergantung pada niat. Jadi biasakan melaksanakan sesuatu dengan niat dahulu. Kemudian khusyuk. Salat Jumat harus dilakukan dengan khusyuk. Ibadah apapun itu. Karena apa? Kita itu menghadap pada Allah. Kita menghadap pada Tuhan kita, maka harus bersikap khusyuk, tidak boleh bercanda. Setelah sholat Jumat, biasakan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Karena apa? Agar menambah pahala bagi kita, mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berzikir. Biasakan membaca takbir, tahmid, tasbih, tahlil, sholawat. Kemudian yang kedua, membaca doa, perbanyak doa pada Allah. Kemudian sholat ba'diyah. Setelah selesai sholat Jumat, untuk melaksanakan sholat ba'diyah sholat Jumat, niatnya seperti biasa. Section ini nanti kita akan membahas tentang hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat. Adapun hikmah atau manfaat melaksanakan sholat Jumat, yang pertama, menjalin ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di dalam khutbah Jumat ada wasiat atau pesan tentang ketakwaan. Dengan adanya pesan tersebut, insya Allah umat muslim akan selalu diingatkan bagaimana bersikap terhadap Allah, terhadap saudaranya sesama muslim. Maka dengan adanya wasiat tersebut, kita akan selalu beriman dan bertakwa pada Allah. Yang ketiga, mewujudkan saling peduli. Yang keempat, mewujudkan rasa syukur pada Allah. Rasa syukur ini karena apa? Kita bisa sholat di masjid, bertemu lagi dengan saudara kita. Alhamdulillah masih sehat,
umur panjang, bisa berjamaah di masjid, melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu melatih disiplin. Dengan adanya sholat Jumat, ini membiasakan kita, wah sudah waktunya mau sholat Jumat, siap-siap mandi dulu, pakai wangi-wangian, pakai baju yang bersih, rapi. Nah, inilah disiplinnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pagi ini tentang sholat berjumat telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah ilmu dan pengetahuan untuk kalian semua. Tetap jaga diri dan semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.